tadi tuh? Yang mana? Yang masalah keputusan pengadilan UMR DKI dari Baik. 4,6 jadi 4,5 jadi harus diturunkan. Nah itu Seru gimana nih. nih? Seru. Buat perusahaan dan teman-teman HR yang sudah Ya. mengakomodasi keputusan yang Baik. sebelumnya. Jadi hal pertama yang harus kita lihat adalah hari ini dan beberapa hari ke depan kita sebaiknya jangan mengambil tindakan, jangan terburu-buru mengambil tindakan dulu, ya, menanggapi atau merespon terhadap putusan PT UN ini. Kenapa? Karena ini kan belum inkrah, Pak. Putusan ini belum bersifat berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Jadi pihak Pemprov DKI itu atau kedua pihak masih memiliki jangka waktu, seingat saya 14 hari untuk mengambil keputusan apakah akan banding atau tidak, menerima atau tidak. Kalau mereka menerima, yang saya dengar di media, ini saya nggak baca dokumen-dokumen langsung ya, saya dengarnya baca di media nih, terutama detik.com. Yang saya baca di media itu pihak Apindo itu sudah menyatakan menerima putusan PT UN itu. Kemudian mereka menyatakan kami sekarang menunggu menunggu respon dari Pemprov DKI. Nah, Pemprov DKI belum merespon, mungkin masih mempelajari bagian hukumnya. Apabila Pemprov DKI-nya juga sudah menyatakan menerima putusan pengadilan tata usaha negara tersebut, maka demi hukum putusan PT UN itu menjadi berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Pada saat itu baru kita bersiap-siap melakukan tindakan di perusahaan atau mengambil kebijakan dan sebagainya. Tapi apabila Pemprov DKI dalam waktu 14 hari sejak putusan itu muncul menyatakan akan mengajukan banding, maka belum berdampak kepada operasional. Jadi kita masih tunggu lagi, ya. Jadi wait and see ya. Nah, sekarang baru kita ngebahas. Kalau ternyata itu sudah kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, pada saat itu menjadi inkrah, bahasanya itu inkrah. Seingat saya itu bahasa Belanda ada ya, inkrah itu. Kalau sudah inkrah, lalu bagaimana penerapannya? Bagi perusahaan-perusahaan, ini dalam cara pandang saya ya, bagi perusahaan yang selama ini masih menahan diri, belum melakukan perubahan, tadinya berapa sebelum sebelum putusan UMK ini? Misalkan tadinya 4 juta, misalkan tadinya 4 juta. Kemudian Gubernur DKI menetapkan 4,6, misalkan, ya kan? Kemudian sekarang diputuskan 4,5. Nah, bagi perusahaan yang sejak Januari kemarin belum menaikkan upahnya, maka kepada mereka punya kewajiban untuk bayar rapel sampai dengan angka yang inkrah. Angka inkrahnya kan 4,5. Ya, berarti sampai di situ. Nah, kali berapa bulan dari Januari? Itu lebih mudah. Tapi bagaimana dengan perusahaan yang pada saat Januari Gubernur DKI sudah menetapkan 4,6, kemudian sudah mengikuti 4,6. Bagaimana kepada mereka? Nah, ini ada hal yang cukup menarik yang saya baca juga di media. Teman-teman kita di Apindo menyatakan, seingat saya di dalam media disebutkan mereka harus merubah itu katanya. Kalau nggak salah DPP Apindo DKI dan katanya harus merubah itu, artinya menurunkan dari 4,6 menjadi 4,5. Nah, saya kebetulan memiliki opini dan cara pandang yang berbeda. Berhati-hati, bagi perusahaan yang sudah menerapkan 4,6, maka kepada mereka tidak semudah itu bisa menurunkan menjadi 4,5. Kenapa? Karena 4,6 itu apapun alasannya, itu sudah menjadi hukum yang mengikat di perusahaan tersebut. Alasannya karena dia mengikuti putusan Gubernur DKI atau alasannya karena yang lain, itu alasan yang tidak menjadi parameter utama dalam pertimbangan hukumnya. Jadi alasan itu silahkan mau dipakai karena perusahaan mampu, karena ngikutin putusan Gubernur DKI atau karena yang lain, terserah. Tapi hukumnya yang sekarang berlaku di perusahaan itu adalah 4,6. Ya. Sudah menjadi hukum. Nah, dan angka 4,6 ini apalagi kalau sudah jadi keputusan, apalagi kalau di backup dengan peraturan perusahaan sudah ada ketentuannya, apalagi misalkan ada pengumuman misalkan atau SK
ada SK. Nah, apalagi kalau SK-nya dibuat individu-individu misalkan. Maka sejatinya SK-SK itu merubah angka dari upah tahun lalu menjadi sekarang 4,6 itu pada saat kemarin ikut putusan dari Gubernur DKI itu secara hukum, dalam hukum ketenagakerjaan di Undang-Undang 13 masuk dalam kategori perubahan perjanjian kerja, yaitu di dalam pasal 55 di Undang-Undang 13. Perjanjian kerja tidak dapat diakhiri dan atau dirubah kecuali atas persetujuan kedua pihak. Berlakulah itu ketentuan. Jadi waktu dari UMK yang tahun lalu 2021 terus naik jadi 4,6 sekarang, perusahaan merubah, mengeluarkan SK, terus merubah upahnya dan sebagainya, itu merupakan perwujudan dari pasal 55 Undang-Undang 13. Artinya lagi, pada saat sekarang perusahaan mau menurunkan dari 4,6 ke 4,5, prosesnya harus mengikuti proses dalam pasal 55 Undang-Undang 13 lagi atas persetujuan karyawan. Kesepakatan kedua pihak. Di sana disebutnya kesepakatan kedua pihak. Artinya kesepakatannya adalah antara perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan loh. Jangan salah. Bukan kesepakatan perusahaan dengan perwakilan karyawan atau kesepakatan perusahaan dengan serikat pekerja. Enggak. Karyawan. Karena di sana kedua pihak. Kedua pihak itu artinya pihak siapa? Pihak karyawan sama pihak perusahaan. Karyawan siapa? Ya yang tanda tangan perjanjian kerja. Kalau di sana ada Denny, ada Yunus, ada siapa lagi 50, berarti 50 kesepakatan yang harus dirubah. Individual, satu-satu. Kalau setuju silahkan. Kalau nggak setuju ya nggak bisa juga dilarang. Nah ini yang membuat nggak mudah. Nggak bisa sembarangan membalikan telapak tangan. Seperti ada beberapa pihak di media itu yang menyebutkan, ya kalau sudah berubah, karena undang-undang karena putusan gubernur yang berubah dari 4,6 jadi 4,5 ya otomatis semua harus berubah, turun lagi 4,5. Ya nggak sesederhana itu. Karena sudah ada hukum lain yang mengikatnya. Dan ini jauh lebih tinggi daripada sekedar putusan gubernur DKI. Undang-undang loh yang bilang di pasal 55 bahwa perubahan perjanjian kerja harus atas kesepakatan. Dan ini kok bisa bilang bahwa kenaikan upah itu bagian dari perjanjian kerja atau perubahan perjanjian kerja. Di pasal berikutnya, pasal sebelumnya, 54 kalau nggak salah, nanti Bapak Ibu kita semua bisa melihat isi dari perjanjian kerja paling sedikit memuat 1, 2, 3 sampai berapa poin, 8 poin apa berapa, 5 apa 6 poin. Salah satunya adalah upah. Ya kan? Jadi upah itu adalah bagian dari perjanjian kerja, syarat di dalam perjanjian kerja. Sehingga karena itu minimal upah di dalamnya, maka di pasal 55 dilanjutkan. Perjanjian kerja ini boleh dirubah sepanjang ada kesepakatan. Ya. Jadi berhati-hati kita di sana Bapak Ibu semua, ya.